Breaking news, putra bungsu dari pengusaha terkenal Bapak Ardi Wilaga diculik. Sang penculik juga turut serta menculik teman sekolah sang anak yang merupakan putri dari pegawai Bapak Ardi Wilaga. Bagaimana kronologis kejadiannya dan kira-kira apa motif dari penculikan ini? Selengkapnya dalam CDB News. Selamat datang dalam Breaking News CDB. Cerita dalam berita, kami akan menyampaikan dan membahas film favorit Anda dalam bentuk berita. Disiarkan langsung secara eksklusif dari studio TV Samuel Mikola, studio terkeren di abad ke-21. Berita ini juga disponsori oleh Prima Plastindo, penyedia biji plastik terpercaya se-Indonesia. Karena subscribe gratis, silakan subscribe channel ini karena siapa tahu film berikutnya yang kami beritakan adalah film favorit Anda. Jangan lupa untuk share video ini dan tinggalkan komentar bila suka dengan beritanya. Pemirsa CDB News yang budiman dan budiwati, kembali lagi bersama saya Samuel Mikola, pembawa berita favorit Anda. Berita terpanas hari ini, putra bungsu dari Bapak Ardi Wilaga, pengusaha kaya sekaligus memiliki perkebunan terluas di Bandung Utara, dilaporkan telah diculik. Bukan hanya menculik sang anak yang bernama Sadam, sang penculik juga memboyong serta teman perempuannya yang bernama Sherina. Sherina adalah teman sekolah Sadam dan juga putri dari Bapak Darmawan yang merupakan pekerja pengelola perkebunan milik Bapak Ardi Wilaga. Bagaimana kejadian selengkapnya sampai duo S ini dinyatakan telah diculik? Berikut informasi yang kami dapatkan dari koresponden kami. Pada libur panjang akhir pekan alias long weekend ini, Bapak Ardi Wilaga mengundang keluarga Bapak Darmawan untuk menginap di kediamannya. Di sana, anak dari Bapak Darmawan, Sherina, bertemu dengan anak dari Bapak Ardi Wilaga yang bernama Sadam. Ternyata mereka berdua adalah teman sekelas. Keesokan paginya, kedua anak kecil ini meminta izin untuk pergi ke Observatorium Bosca, tempat peneropongan bintang yang berjarak kurang lebih setengah jam berjalan kaki dari kediaman keluarga Ardi Wilaga. Ibu Sadam sudah menugaskan Pak Endang untuk mendampingi Sadam karena khawatir dengan Sadam yang memiliki penyakit asma. Sadam yang malu kepada Sherina menolak didampingi. Karena itu Sadam dan Sherina hanya diperbolehkan untuk bermain di sekitar perkebunan. Di siang hari, para petani masih melihat mereka bermain dan berlari-lari sambil bernyanyi di lahan yang sedang dipanen. Lalu mereka menuju danau dan hutan kecil yang masih berada di area perkebunan Bapak Ardi Wilaga. Tapi sampai senja tiba, mereka belum juga kembali membuat orang tua mereka khawatir. Akhirnya, ayah kedua anak ini juga beberapa pegawai Bapak Ardi Wilaga berpencar untuk mencari mereka. Saat menyusuri hutan, Bapak Darmawan menemukan plester dan permen coklat yang sangat dia kenali adalah milik putrinya Sherina. Salah satu pegawai juga menemukan botol minuman berwarna biru yang teridentifikasi adalah milik Sadam. Ada juga kejanggalan lain pada jalanan di tengah hutan yang tidak pernah dilalui mobil, ditemukan bekas jejak ban mobil. Di rumah, istri Bapak Ardi Wilaga mendapatkan telepon misterius dari seorang pria yang tidak dikenal. Pria tersebut menyatakan bahwa dia telah menculik Sadam. Sadam hanya akan dibebaskan jika ditebus dengan uang sebesar 3 miliar rupiah yang harus dibayarkan besok pada siang hari. Ya pemirsa, belum dapat dipastikan apa motif dari penculikan kedua bocah tersebut. Maka dari itu kami mencoba melakukan penelusuran dan penyelidikan secara detail tentang apa yang terjadi atau apakah ada hal mencurigakan di sekitar tempat kejadian. Kita sudah terhubung dengan rekan kami, Bung Kam.
Ya, halo Bung Kam. Bisakah Anda melaporkan kepada kami apakah ada orang mencurigakan yang mendatangi kediaman Bapak Ardi Wilaga beberapa hari belakangan ini? Aceh, maaf saya lagi flu. Ya rekan Sam dan juga pemirsa, kami telah meminta keterangan dari Bapak Ardi Wilaga. Dan beliau menuturkan tidak ada orang asing maupun orang yang mencurigakan yang datang ke kediamannya. Hanya ada para pekerja perkebunan. Namun 2 hari yang lalu mereka kedatangan Sesnatasya, seorang kenalan Ibu Ardi Wilaga yang berniat membeli perkebunan untuk mewujudkan impian kakeknya. Namun bukan hanya Sesnatasya saja, ada juga konglomerat terkenal lainnya yang bernama Kertara Jasa juga berniat membeli perkebunan itu untuk dijadikan proyek besarnya. Namun Bapak Ardi Wilaga tidak berniat menjualnya karena perkebunan ini sudah turun-temurun milik keluarga dan orang sekitar sudah sangat bergantung dengan perkebunan tersebut. Selain kedatangan Sesnatasya, mereka hanya kedatangan keluarga Darmawan yang memang sudah diundang. Kami juga berkesempatan meminta keterangan dari Bapak Darmawan selaku pengelola perkebunan. Beliau menyatakan bahwa selama kurang lebih 4 bulan belakangan ini, perkebunan Bapak Ardi Wilaga mengalami banyak kerusakan. Dan menurut penelitian Bapak Darmawan selaku insinyur pertanian, kerusakan tersebut tidaklah lazim atau bukan dikarenakan faktor alami. Satu blok lahan diserang oleh hama tikus yang padahal daerah tersebut bukanlah daerah yang berpotensi untuk didatangi tikus-tikus. Di lahan lain terdapat bekas tanaman dicabut secara paksa sampai ke akar-akarnya. Ini menunjukkan skala kerusakan lahan tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh ulah manusia. Kemungkinan ada orang yang berniat jahat terhadap Bapak Ardi Wilaga, tapi belum dapat dipastikan siapa orang tersebut dan apakah ini ada hubungannya dengan motif penculikan Saddam. Demikian yang saat ini dapat kami laporkan rekan Sam. Kami akan segera memberikan informasi terbaru kembali ke studio. Ya, terima kasih Bung Kam atas laporan Anda. Dari apa yang baru saja dilaporkan oleh Bung Tam, nampaknya ada pihak yang iri atau bisa jadi pesaing dari Bapak Ardi Wilaga yang merusak perkebunan. Tapi apakah pihak ini juga yang merupakan penculik dari Saddam dan Sherina? Kita belum tahu pasti. Karena berita yang cukup mengguncang studio ini, kami akan beristirahat sejenak. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa yang setia, kembali lagi dalam CDB News. Masih dalam kasus yang menggemparkan pagi ini, penculikan putra bungsu Ardi Wilaga Saddam dan juga teman sekolahnya Sherina. Kami telah mengidentifikasi bahwa Saddam dan Sherina bersekolah di SDN Pancasila Bandung. Untuk itu, kami mencoba mengirim resit atau reporter gesit kami, rekan Nick, untuk mencari keterangan di sekolah tersebut. Silakan rekan Nick. Iya rekan Sam, sekarang saya sudah berada di SDN Pancasila Bandung untuk mencari keterangan soal Saddam dan Sherina. Dari informasi yang kami dapatkan dari guru dan staf di sini, Saddam merupakan anak yang nakal di sekolah bersama temannya yang bernama Dudung dan Kacang. Maaf, maksud kami Icang, hehehe. Saddam sering melakukan tindakan bully kepada teman-teman mereka. Wali kelas mereka pernah memergoki geng mereka yang menaruh salah satu teman mereka di atas lemari kelas. Sementara Sherina merupakan siswa yang baru saja pindah dari Jakarta. Sherina merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak dan Ibu Darmawan. Ibunya seorang pengarang lagu dan ayahnya adalah karyawan di sebuah supermarket di Jakarta. Karena latar belakangnya seorang insinyur pertanian lulusan IPB dan pernah 1 tahun di Jepang, Bapak Darmawan kurang menyukai pekerjaannya saat itu. Dia mendapat pekerjaan impiannya dengan Bapak Ardi Wilaga. Akhirnya Sherina dan keluarga bertolak ke Bandung Utara.
Di pertemuan awal mereka, Saddam dan gengnya mengejek Sherina yang sedang memperkenalkan nama lengkapnya. Emangnya apa, Srey? Sherina yang bukan anak penakut membalas perlakuan Saddam. Dia menantang Saddam dan juga mendorongnya. Dia pikir dia yang paling hebat. Sejak saat itu mereka bermusuhan. Sampai akhirnya Sherina bersama keluarganya menginap di rumah keluarga Bapak Ardiwilaga. Ya rekan Sam, demikian informasi dari pihak sekolah yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Baik rekan Nick, terima kasih atas laporan Anda. Ya pemirsa, fakta mengejutkan juga ternyata Saddam dan Sherina adalah musuh di sekolah. Tapi kita pasti berharap Saddam dan Sherina dapat segera ditemukan dan polisi bisa menangkap penculik itu dan mengetahui motif sebenarnya. Kami akan segera kembali dengan berita terbaru mengenai kasus ini. Tidak terasa udah belasan menit kami menemani Anda. Kami mohon pamit undur diri dari hadapan. Terima kasih juga kepada Prima Plastindo, penyedia biji plastik terpercaya se-Indonesia. Pemirsa bisa subscribe channel Prima Plastindo yang juga menyediakan informasi berkualitas dan terpercaya. Link pada description box. Silakan juga untuk like, komen, dan share berita ini kepada teman-teman dan sanak saudara pemirsa sekalian. Jangan sampai ketinggalan berita selanjutnya dari cerita ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam CDB News.